Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arianto, guru mata pelajaran sistem robotik. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali yang berkaitan dengan mata pelajaran sistem robotik. Pertanyaan-pertanyaan ini semoga dapat membuka wawasan kalian berkaitan dengan perkembangan teknologi sistem robotik. Oke, langsung saja kita simak pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan dari Helga Puspitawe. Pertanyaan pertama, apakah di pelajaran sistem robotik kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat robot? Oke, pada mata pelajaran sistem robotik, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat robot. Dan juga kita juga akan mempelajari bagaimana cara kerja dari robot itu sendiri. Dan juga kita juga akan mengoperasikan robot itu sendiri. Selain itu, pada mata pelajaran ini kita juga akan tahu atau memahami bagaimana cara troubleshooting dari proses pembuatan robot, sehingga harapannya nanti kalian ketika kerja di industri ataupun berkaitan dengan hubungan dengan mekatronika atau robot, kalian lebih paham bagaimana cara memperbaikinya ataupun bahkan membuatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di era industri ini apakah tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi? Di era industri saat ini, pada industri 4.0, maka manusia masih tetap dibutuhkan karena manusia itu adalah pengontrol utama dari lingkungan atau alat-alat itu sendiri, ya, bahkan pengontrol utama dari robot. Karena robot memiliki keterbatasan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki banyak hal kemampuan, akan tetapi robot masih memiliki keterbatasan. Meskipun robot bisa lebih cerdas daripada manusia, akan tetapi manusia lebih punya banyak kemampuan atau pengetahuan. Oke, mungkin itu bisa menjawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah sikap yang pantas kita lakukan untuk menghadapi industri 4.0? Oke, yang pertama, industri 4.0 itu ada banyak manfaatnya, di mana salah satunya adalah dengan industri 4.0 banyaknya teknologi-teknologi canggih, teknologi cerdas, teknologi yang mumpuni untuk mempermudah pekerjaan dan juga mempermudah kehidupan manusia. Maka di situ adalah salah satu bentuk keuntungan ataupun keuntungan dari adanya teknologi pada industri 4.0. Akan tetapi dengan industri 4.0 itu ada salah satu kerugiannya atau keburukannya, di mana manusia lebih banyak dimanjakan ataupun membuat manusia menjadi lebih malas karena adanya teknologi yang untuk mempermudah manusia. Di situ adalah salah satu keburukan atau keburukan dari teknologi industri 4.0. Akan tetapi dengan adanya industri 4.0 kita harus mampu bersikap dengan baik. Nah, bagaimana cara bersikapnya? Oke, dengan industri 4.0 maka kita harus bisa manfaatkan teknologi itu dengan baik untuk perkembangan yang lebih baik. Jangan sampai kita malah terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari kemajuan teknologi itu. Salah satu contoh yaitu adalah handphone atau smartphone. Smartphone ini salah satu bentuk dari teknologi industri 4.0 atau hasil karya dari teknologi industri 4.0. Di mana dalam smartphone itu kalau saya menyebutnya itu adalah salah satu bentuk robot yang dia sudah sangat cerdas sekali. Sehingga manusia dengan mudahnya untuk berkomunikasi, mencari sesuatu dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, dan juga sangat fleksibel. Sehingga manusia saat ini kebanyakan banyak malas atau bahkan lebih banyak untuk
menggunakan teknologi untuk melakukan sesuatu, sehingga kemungkinan malas itu banyak, dan itu sangat banyak dirasakan oleh manusia sekarang. Kemudian bagaimana sikap kita? Kita harus berkreatif. Kita harus kreatif dalam menghadapi teknologi itu, karena dengan kreativitas itu kita bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang lebih bagus, ataupun bahkan kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi itu untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih baik. Bukan malah kita terjerumus dengan teknologi-teknologi itu, dengan salah satunya adalah dengan malas ataupun dengan sifat-sifat buruk yang lainnya. Maka silahkan berkreatif. Kreativitas ditingkatkan, inovasi-inovasi untuk kemudahan di masa depan, dan juga untuk perkembangan teknologi berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab pertanyaan saudara. Terima kasih.